Hello audio buddy, welcome back to CS Izone. Nah, hari ini gua bakal bahas dua in-ear monitor yang harganya tuh terjangkau banget, budget in-ear monitor ya. Dan dua in-ear monitor ini dari dua brand berbeda yang pasti udah pada kalian kenal. Yang pertama dari Moondrop dan yang kedua adalah dari 7Hertz. Penasaran produknya apa? Langsung aja kita bahas di Kupas Produk. Nah, kenalan dulu nih sama dua in-ear monitor yang akan kita bahas. Yang pertama dari Moondrop dulu dah, Moondrop Quarq 2. Nah, in-ear monitor ini tuh udah pasti kalian kenal ya, karena Quarq satunya dulu lumayan laris. Quarq 2 ini juga hadir lebih fresh dengan tampilan yang lebih baru, dan juga koneksi kabelnya sekarang udah beda. Yang kedua adalah in-ear monitor dari 7Hertz, yang ternyata menurut gua itu awalnya kok kayak gini ya desainnya. Tapi ternyata ketika udah gua pakai, super nyaman, dan yang penting suaranya itu keren banget. Kenal, ini 7Hertz Aero. Daripada penasaran, langsung kita bahas build quality dari keduanya. Let's go. Di tangan gue ini adalah Moondrop Quarq 2. Dari tampilan si in-ear monitor ini tetap mempertahankan khas Moondrop Quarq ya, dimana housingnya itu lebih cocok untuk fitting straight down. Dari build quality-nya sih, housingnya terbuat dari dua bahan utama. Yang pertama itu dari bahan plastik di bagian depan, dan di bagian belakangnya tuh dari bahan metal. Kabelnya juga lumayan lentur, dan kabel ini warnanya abu-abu dengan mikrofon. Koneksinya menggunakan koneksi Type-C, sehingga cocok banget nih buat ponsel-ponsel kekinian. Mau pakai iPhone 15 bisa, mau pakai Android udah pasti bisa. Eartip-nya juga lumayan nyaman kok. Kalau dari paket penjualannya ada 3 jenis ya, mau ukuran S, M, dan L juga ada. Nah, kita udah bahas nih masalah build quality dari Moondrop Quarq 2. Sekarang kita cobain yuk fittingnya gimana. Untuk fitting, Moondrop Quarq 2 ini sangat nyaman ya kalau dipakai dengan cara straight down seperti ini, karena kedap banget suaranya. Cocok banget nih buat teman-teman yang pengen mengisolasi suara luar agar lebih nyaman. Dan untuk kabelnya sih nyaman banget, non mikropodik dan asik banget buat dipakai buat harian. Misal gua mau olahraga bisa, gua pakai ke komuter juga bisa. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang emang lumayan mobile ya. Oke, gitu aja sih untuk pembahasan Quarq 2. Sekarang lanjut ke pembahasan 7Hertz Aero. Ini dia 7Hertz Aero yang bakal kita bahas build quality-nya. Kalau kita lihat 7Hertz Aero ini secara desain dia lebih cocok untuk fitting over ear ya, karena memang desain kabelnya itu mengarah ke bagian atas. Dan menurut gua bahannya ini lumayan ringan loh, karena sebagian besar dari housingnya ini terbuat dari plastik. Di bagian dalam transparan menunjukkan drivernya, dan di bagian luarnya tuh ada warna-warna yang menarik. Ada 3 pilihan warna, putih, biru, ada kombinasi hitam, dan juga warna merah. Untuk kabelnya sih memang kabelnya non-detachable, dan kabelnya ini sangat lentur. Kabelnya sih mengingatkan gua pada 7Hertz Zero 2 ya. Dan seperti biasa, 7Hertz Aero ini belum mendukung konektor Type-C. Jadi hadir hanya satu varian, ya ini konektor 3,5 non-mic. Yuk kita cobain fittingnya gimana. Gue lagi nyobain 7Hertz Aero nih, dan gue rasa sih fittingnya itu mantep banget. Kenapa? Yang pertama itu ceilingnya tuh kedap banget. Gue nggak bisa nih dengar suara luar sama sekali. Dia itu masuk ke telinga lumayan dalam, sehingga ketika gue pakai ini rasanya itu kayak masuk aja pas di telinga, sehingga kesannya tuh kayak seamless masuk ke telinga kalian. Keren banget. Dan juga kabelnya gue suka lentur kayak bihun, dan aman banget nih, nggak mikroponik juga. Jadi emang enaknya ini buat harian, buat komuter, buat ke kampus, buat olahraga juga bisa. Teman-teman, kita udah bahas masalah build quality dan juga fitting keduanya. Gimana kalau kita masuk ke pembahasan suaranya aja? Untuk karakter suara dari kedua in-ear monitor ini sebenarnya tuh cukup berbeda audio buddy. Kalau Moondrop Quarq 2 memang dia sudah memiliki target response yang khas Moondrop banget, yakni VSDF, dimana dia menghadirkan karakter suara yang cukup netral, di boost di bagian upper mid untuk mendapatkan impresi pinna gain yang enak buat menghadirkan suara female vokal yang lebih intimate, dan juga high frekuensinya didesain se-smooth abis gitu ya. Gua sih lumayan resep dengan suara kayak gini ya. Kenapa? Kau bisa dengerin suara seperti ini tuh dengan jangka waktu yang cukup lama. Gue juga mau bahas sedikit nih masalah konektor Type-C. Sekalipun Moondrop Quarq 2 ini punya konektor Type-C dan bisa disambungin ke ponsel kalian, dia tidak menghadirkan kustomisasi seperti halnya in-ear monitor Moondrop seri-seri atas, dimana kalian bisa utak-atik di aplikasi Moondropnya ya. Suara yang kalian dapetin udah pasti dituning seperti itu.
Lalu bedanya apa dengan karakter suara 7Hz Aero? Aero ini kalau gue dengerin sekilas tuh memang lebih warm ya dibandingkan Moondrop Quark 2. Karakter suaranya tuh lebih tebel di low frekuensi, sub bass-nya juga lebih kerasa, mid bass-nya juga lebih empuk, mid range-nya di low mid range-nya juga lebih tebel, dan upper mid range-nya terkesan smooth. High frekuensinya apalagi terkesannya tuh jadi lebih laid back gitu ya. Artinya lebih santai lagi karakter suaranya. Gue sih lebih cocok dengerin 7Hz Aero ini untuk playlist gue yang kebanyakan nih lagi-lagi lagunya R&B, lagu pop akustik, dan juga lagu-lagu yang mengunggulkan sektor low frekuensi. Kalau secara teknis sih keduanya masih berbanding lurus ya, masih sama-sama cocok lah buat harian, nggak terlalu teknis banget, nggak terlalu bikin capek, tapi emang ini buat long listening gue rekomen keduanya. Tinggal deh kita masuk kesimpulan, mana yang bakal lebih cocok buat kamu. Masuk kita ke kesimpulan, dengan dua in-ear monitor dengan harganya nggak nyampe 300.000. Apa sih yang bakal gue dapetin dari kedua in-ear monitor ini? Yang pertama, dari Moondrop Quark 2, gue dapetin in-ear monitor dengan konektor Type-C, dengan fitting straight down atau bisa juga disetting over ear, tapi build quality-nya juga bagus. Ada mikrofonnya juga. Ini cocok banget buat teman-teman yang memang aktif, suka video call dengan ayang, dengan bos juga bisa. Dan memang sih secara suara aman banget. Tuningan khas Moondrop yang lebih mengunggulkan suara yang netral. Sedangkan 7Hz Aero dengan fitting yang lebih nyaman, lebih fit di telinga, imersif gitu ya. Ini bakal cocok banget karena low frekuensinya juga lebih padat, mid range-nya juga lebih tebal, dan high frekuensinya terkesan lebih sopan. Wow. Keduanya sih bisa di custom, tapi terbatas pada pemilihan ear tip aja. Kalau pengen suara yang lebih jelas di bagian high frekuensi, gua saranin pakai wide bore seperti konten yang pernah gua bahas di sini, di mana berbagai macam jenis ear tip ukuran bornya itu berpengaruh ke suara. Kalau masih kurang yakin, kalian bisa mampir kok ke CSI Zone buat nyobain keduanya. Mau beli langsung juga bisa, langsung aja cek CSI Zone ya Audio Buddy. Dan seperti biasa nih, biar kalian nggak ketinggalan update info seputar dunia audio portable, kalian wajib follow CSI Zone ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, komen, like video ini. Sampai jumpa nih di pembahasan produk-produk hi-fi selanjutnya. See you next time. Goodbye Audio Buddy.